sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nih, untuk tahun 2021 ini, semua pelatihan calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah masih menggunakan pola yang lama. Seluruh daerah yang menganggarkan APBD-nya untuk diklat cakep dan cawas itu diselesaikan tahun ini. Dan lulusannya masih bisa diangkat kapanpun, pokoknya masih bisa diangkat. Tahun 2022, seluruh pelatihan calon kepala sekolah dan pengawas sekolah melalui program guru penggerak. Jadi KSPS itu tidak lagi diklat calon KSPS, tetapi melalui PGP. Nah, siapa ownership-nya atau koordinatornya untuk melakukan diklat PGP, baik untuk calon KS dan PS, itu ada tetap di LP2KS. Jadi tusi menyiapkan kepala sekolah dan pengawas sekolah itu tetap sama dan leading sektornya masih di LP2KS. Itu ya, jadi itu informasi terbarunya. Saat ini revisi Permendikbud 6 tahun 2028 sudah dilakukan, sudah harmonisasi dan sudah tinggal paraf. Jadi ada beberapa perubahan yang cukup esensial terkait dengan revisi Permendikbud 6 itu. Perubahannya itu ada di mana? Itu antara lain perubahannya itu ada di syarat-syarat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Syarat ini kalau untuk revisi Permendikbud 6 itu baru pada syarat untuk menjadi kepala sekolah, sedangkan pengawas sekolah itu masih mengacu karena dia adalah Jafung yang untuk mengubah dan lain sebagainya itu ada kaitannya dengan Permen-PAN RB, maka masih seperti itu. Tapi penyiapannya untuk menjadi pengawas sekolah itu melalui program pendidikan guru penggerak. Jadi ini saya ingin menunjukkan sedikit kira-kira arah perubahan yang berbeda itu apa. Itu di sini yang berbeda antara yang lama dengan yang baru. Jadi persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah itu seperti ini. Kalau semula kan begini ya, semula kan ini persyaratan 1 sampai 9, kualifikasi akademik, kemudian itu 1 sampai 9, kemudian pengangkatan seperti ini, diangkat ini, masa tugasnya itu 3 kali maksimal 3 periode, 1 periode 4 tahun, dapat diperpanjang 2 kali artinya 12 tahun. Ya ini tadi sekaligus, dan untuk masa ketiga dan keempat itu melalui uji kompetensi kepala sekolah atau tadi yang disebut dengan UKKS, yang mana uji kompetensi kepala sekolah berbasis portofolio digital dan itu dilakukan oleh LP2KS. Bagi yang tidak lulus uji kompetensi kepala sekolah, daerah tidak bisa memperpanjang lagi di periode keempat. Ada pertanyaan semacam itu. Itu ini saya sebut saat ini ya, di dalam screen teman-teman semua sudah terlihat ya, saat ini seperti itu. Jadi saat ini yang berlaku Permendikbud 6 ini boleh sampai 16 tahun, tetapi untuk periode terakhir itu melalui UKKS. Dan ini penyiapan dan lain sebagainya seperti ini. Lalu arah ke depan itu ada revisi Permendikbud seperti ini. Kemudian yang perubahannya di sini. Jadi persyaratan untuk menjadi kepala sekolah ini ke depan ya, ini belum jadi regulasi. Jadi masih draft regulasi, tapi kira-kira ke depan perubahannya seperti ini. Kualifikasi akademik tetap, sertifikat pendidik tetap, tapi memiliki sertifikat guru penggerak. Itu menjadi syarat untuk menjadi kepala sekolah. Dan juga nanti pengawas sekolah. Ada lagi yang berubah yang warna merah, baik PNS, kalau kemarin 3C, ini 3B. Kemudian kepala sekolah itu bisa juga dari P3K, yang sekarang ada rekrut P3K. Bagi guru pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, ASN P3K, memiliki jenjang paling rendah guru ahli pertama sebagai kepala sekolah. Jadi boleh kepala sekolah dari P3K. Yang lain-lain itu masih sama, kira-kira seperti itu. Ini perubahan di revisi Permendikbud 6. Lalu ada juga terkait dengan penugasan. Jadi kalau penugasan ini, penugasan guru sebagai kepala sekolah, kalau yang dulu begini ya, 4 periode, jangka waktunya 16 tahun,
Kemudian dan untuk ketiga, tiga, empat itu harus melalui UKKS yang tadi saya sebut. Maka di yang baru arah ke depan itu tidak perlu UKKS. Jadi mereka dapat bertugas paling lama 4 periode. Jadi 4 periode. 4 periode, jadi bisa 16 tahun tanpa ada lagi UKKS. Yang tidak punya sertifikat guru penggerak tidak harus mengikuti program guru penggerak, tapi nanti dalam PKB-nya itu ada PKB terkait dengan substansi guru penggerak, gitu ya. Jadi yang dilatih sampai akhir 2021 itu tetap bisa diangkat, tidak perlu sertifikat guru penggerak, tapi dalam PKB-nya nanti PKB substansinya guru penggerak. Ini yang terkait dengan, nah ini ada lagi informasi penting dalam ketentuan peralihan, ya ini ya, bagi kepala guru yang tidak memiliki sertifikat calon kepala sekolah yang terpilih dengan akhir tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai kepala sekolah, tidak wajib memiliki sertifikat guru penggerak. Ini terkait dengan ketentuan peralihannya. Jadi ini yang terkait dengan informasi terkini tentang pelatihan kepala sekolah, ya. Lalu melalui apa semuanya pendidikan guru penggerak ini? Jadi sorry ini salah. Jadi untuk pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah ke depan itu sudah mengikuti pola pendidikan guru penggerak. Di Zoom ini saya yakin semua sebagian besar sudah menjadi bagian dari pendidikan guru penggerak ya. Jadi saya ingin mengenalkan sedikit pendidikan guru penggerak ini, mengapa sekarang menggantikan diklat calon KSPS. Bapak Ibu semuanya, karena ini sesuai dengan arah kebijakan sebentar. Saya yakin semua teman-teman sudah apa itu guru penggerak ya, mengapa dia bisa menjadi utamanya seperti ini, ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui program prioritas GTK. Program prioritas GTK yang sekarang sedang dikerjakan itu yang paling prioritas itu adalah transformasi kepemimpinan pendidikan. Ini yang melalui program guru penggerak dan kepala sekolah penggerak, dan ini yang tidak main-main ya, di tengah tekanan anggaran, pemotongan anggaran yang besar-besaran, izin GTK tetap mendapat anggaran yang besar. Khususnya untuk guru penggerak ini di atas 1 triliun karena ingin memfasilitasi daerah dalam PGP ini. Jadi ada transformasi kepemimpinan pendidikan melalui guru penggerak, transformasi PPG prajabatan. Jadi kalau dulu itu mengangkat guru dalam amanah undang-undang guru dan dosen itu adalah guru itu adalah yang memiliki kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi ditunjukkan dengan surat kualifikasi, kompetensi ditunjukkan dengan kepemilikan serdik. Namun karena kebutuhan guru saat itu banyak guru yang diangkat sehingga mereka PPG daljab. Nah, arah ke depan tidak seperti itu. Jadi yang disebut mereka sebelum memiliki sertifikat pendidik, mereka masih nyantrik. Jadi intinya itu belum disebut guru. Dan nanti kita akan biayai mereka setelah mereka lolos CPNS atau ASN P3K. Kalau tahun depan ini belum ada CPNS guru atau CPNS profesi apapun. Tahun 2022 seluruh rekrut itu profesi jafung apapun itu melalui SNP3K. Dan program ketiga adalah pengembangan ekosistem belajar di setiap provinsi melalui Badan Guru Penggerak dan pemberdayaan komunitas pendidikan melalui POP, revisi regulasi agar supaya perubahan-perubahan yang sekarang akan kita jalankan seperti melalui transformasi kepemimpinan melalui PGP itu dapat berjalan. Nah, program prioritas yang pertama adalah transformasi kepemimpinan pendidikan, itulah guru penggerak, yang mana program arah ke depan program guru penggerak itu adalah program guru penggerak akan fokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dan pengembangan profesional dirinya, menjadikan program guru penggerak
guru tidak dapat menerapkan pengetahuan ketelah, maka di program pendidikan guru penggerak ini, kepala sekolah dan pengawas sekolah itu sebagai mitra guru penggerak untuk bersama-sama melakukan transformasi pendidikan di sekolah. Selain itu, program ini ditujukan untuk para guru yang berpotensi menjadi pemimpin pendidikan di masa depan. Ke depan arahnya itu bukan hanya kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan pemimpin-pemimpin instan asesmen dari sisi pedagogi, kemampuan analitis, motivasi, dan kompetensi lainnya. Jadi kalau dulu penunjukan kalau pelatihan guru ditunjuk karena hasil UKG, ini adalah keinginan, panggilan dari hati teman-teman guru ini ingin menjadi guru penggerak. Lalu program ini harus mengedepankan coaching dan on the job training untuk memastikan teori-teori belajar yang didapatkan di ruang pelatihan benar-benar bisa diimplementasikan. PGP mengembangkan komunitas praktik, ya teman-teman sudah tahu, dan guru penggerak memberdayakan ekosistem sekolah di sekolah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran bagi guru dan murid. Nah, visinya mewujudkan capaian Merdeka Belajar. Capaian adalah profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global berperilaku. Nah, mencapai itu kan tidak mudah. Cara-cara biasa yang kita lakukan sekarang ini itu tidak akan bisa dicapai, karena untuk wujudkan mereka yang kreatif, gotong royong, bineka bernalar, kritis, ini kita mengukur capaian pembelajaran berdasarkan hasil belajar mata pelajaran tertentu. Nah, inilah visi dari guru penggerak. Nah, ke depan Kemendikbud akan mendorong guru penggerak menjadi pemimpin pendidikan di masa depan. Menjadi apa mereka? Kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur pelatihan guru. Jadi kalau tadi ada PPG, sejauh ini PPG hanya diajarkan oleh dosen-dosen, maka nanti guru-guru penggerak yang sudah mahir itu nanti bisa menjadi instruktur pelatihan guru, ya, supaya mereka yang mengajari calon guru profesional itu benar-benar mereka yang sudah benar-benar guru, kepala sekolah, pengawas sekolah yang benar-benar tahu dari lapangan, bukan hanya tahu dari teori. Nah, ini guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan. Jadi penggerak itu bukan hanya dia mengajari anak, tapi dia bisa mengembangkan pendidik lainnya. Makanya disebut penggerak, karena dia akan mengajak pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen perubahan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selama ini pelatihan kepala sekolah yang baru ini 6 bulan, 5-6 bulan, maka pendidikan guru penggerak ini waktunya 9 bulan, terdiri dari kelas pelatihan daring, lokakarya, dan pendampingan. Apa sih bedanya guru penggerak dengan yang guru tidak penggerak? Guru penggerak mengikuti mereka sama-sama berpihak pada murid sebenarnya. Muridnya, tapi luarannya adalah murid Merdeka Belajar. Guru menggerakkan komunitas belajar di sekolahnya dan di luar sekolahnya. Guru lain diharapkan setelah dia bisa menggerakkan komunitas di luar sekolahnya, guru lain dapat menerapkan pembelajaran aktif sesuai dengan tahap perkembangan murid, dan guru dia sendiri bisa menerapkan pembelajaran aktif. Jadi selain dia implementasi di sekolahnya, dia juga mengajak guru lain. Nah, ini bedanya peran guru saat ini dan harapan untuk guru penggerak itu bisa seperti ini. Jadi kalau saat ini peningkatan prestasi akademik murid ya dilihat dari pencapaian nilai UAN berapa mapel gitu, ke depan mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Jadi yang disebut holistik itu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kalau guru saat ini mengajar dengan kreatif, jadi sudah bagus karena dia kreatif, tapi saat ini menjadi coach, mentor bagi guru lain. Jadi bukan hanya untuk mengajar, tapi dia bisa berperan sebagai coach atau mentor. Dia mengembangkan diri secara aktif menjadi teladan bagi transformasi bagi ekosistem pendidikan. Pengawas, lalu peran pengawas dan kepala sekolah dalam pendidikan dalam guru penggerak apa? Pengawas dan kepala sekolah adalah mitra strategis guru penggerak dalam mengupayakan terjadinya transformasi pendidikan di sekolah dan wilayahnya. Ini ya peran pengawas dan peran kepala sekolah. Jadi kalau dari desain awal Merdeka Belajar itu, kepala sekolah dan pengawas sekolah itu adalah unsur yang penting, sekaliannya panjang dan biaya cukup besar. Kami sedang melakukan
upaya agar pelatihan lebih pendek dan biaya bisa terjangkau oleh HPBD. Maka kami sedang melakukan penyempurnaan terus-menerus. Ini kira-kira paket 1, 4 modul yang tadi saya sebut ya, visi guru penggerak, paket 2, itu 3 modul.